Salam sejahtera keluarga besar GKI Sumut Klasi 91. Kembali bersama dengan kami dalam program Lentera Anugerah di pagi ini. Di dalam segala kesederhanaannya, namun kami tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan memberkati setiap pribadi dan rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat yang selalu rindu untuk melandasi segala perjalanan hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kasih-Mu Bapa, kami mohon, arahkanlah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti kehendak-Mu lewat bacaan firman Tuhan di pagi ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian: supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua. Berbahagialah setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk dibaharui oleh kekuatan kebenaran firman Tuhan. Maka hari-hari hidupnya pun akan senantiasa memandang masa depan yang sungguh membahagiakan bagi seisi rumah tangganya. Bapak Ibu, di bawah sorotan tema saling memperhatikan dalam membimbingan Roh Kudus, saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada gelap, ada terang. Ada putih, ada hitam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan dan ada betina. Bayangkan saja kalau hanya yang diciptakan oleh Tuhan itu hanya jantan, atau hanya betina, atau hanya kegelapan tanpa terang, atau hanya putih tanpa hitam. Sudah tentu tujuan Allah yang sungguh luar biasa ini menciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan itu supaya satu pasang dengan pasang yang lain saling memperlengkapi kekurangan masing-masing, hidup di dalam kebersamaan untuk melihat hari-hari depan yang lebih bahagia. Inilah tujuan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Harapan Rasul Paulus di tengah-tengah perbedaan itu, senantiasa jemaat-jemaat Kristen di Korintus, anak-anak Tuhan di Korintus hidup saling memperhatikan, saling merasa membutuhkan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Mereka semua terikat di dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu tubuh Kristus. Sebagaimana anggota tubuh yang saling membutuhkan dan memperhatikan, demikian halnya setiap anggota dalam jemaat sudah semestinya saling membutuhkan, saling memperhatikan. Jangan ada lagi yang merasa bahwa hanya dirinya yang dibutuhkan atau tidak membutuhkan anggota yang lain. Jangan ada lagi yang hanya ingin diperhatikan tetapi tidak mau memperhatikan orang lain. Hal ini penting, saudara-saudara yang berbahagia, untuk kita bersama-sama renungkan di tengah berbagai situasi dan kenyataan masa kini, ketika egoisme dan sikap individualisme yang semakin merasuki hidup manusia, maka Roh Kudus yang dihadirkan dan diberikan kepada setiap anggota tubuh Kristus itu dengan tujuan untuk membangun sebuah kebersamaan dalam pelayanan bergereja, dalam kebersamaan di antara anggota-anggota jemaat, serta dalam melaksanakan makna kesaksian dalam pelayanan
di tengah masyarakat. Setiap anggota jemaat dalam bimbingan Roh Kudus hendaknya saling memperhatikan, saling menopang, sehingga kesatuan fungsi tubuh Kristus itu dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih-lebih dalam kehidupan berjemaat. Untuk itu saudara dan saya sebagai orang percaya, mari kita berusaha memohon daripada Tuhan Allah Roh Kudus untuk memperlengkapi kita, supaya dengan demikian kita akan berjalan, kita akan melangkah tanpa harus mengedepankan keegoisan kita, mengedepankan rasa hebat, rasa jago kita. Tapi yang harus kita kedepankan adalah sikap kerendahan hati yang ditunjukkan kepada sesama. Sikap kerendahan hati yang selalu mau merangkul. Sikap kerendahan hati yang tidak munafik, tetapi benar-benar mau menjadi orang yang melayani orang lain. Satu tubuh Kristus yang saling memperlengkapi kekurangan masing-masing dan juga kekurangan orang lain. Untuk itulah di pagi hari yang indah berbahagia ini, kita kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Karena kita adalah bagian tubuh Kristus itu, kita harus memaknai hidup ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, di mana kita harus saling mengedepankan kasih kepada sesama kita, terlebih khusus dalam hidup bergereja, hidup berjemaat, tapi juga hidup berumah tangga. Kita harus saling memperlengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu, dan Roh Kudus itu akan selalu membimbing hidupmu untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan kepada sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita untuk mengingatkan kita selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, bukan kepentingan diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa hari baru ini merupakan hari yang sungguh Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat GKI Sumut Klasis Medan 1. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh hidup dalam kebersamaan tanpa mengedepankan kepentingan diri sendiri, tapi mereka mengedepankan kebersamaan, saling menopang, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sebagai orang tua, pemuda, bahkan anak-anak remaja, kami semua ada di dalam satu barisan, satu arak-arakan tubuh Kristus yang memperhatikan, memperdulikan kekurangan, bahkan kelebihan sesama kami, untuk menemukan pelayanan kesaksian kami yang sungguh berarti dalam persekutuan hidup bersama. Untuk itu Tuhan Yesus, di hari baru ini perlengkapi kami juga dengan Roh Kudus-Mu saat kami akan menjalani aktivitas hidup kami dan pergumulan hidup kami. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, tantangan celaka, termasuk masalah pandemi COVID-19. Bagi mereka yang sementara mengalami sakit penyakit karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan, hamba mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka dalam ketakutan dan kesedihan, tapi hamba percaya setiap anak Tuhan yang berseru di dalam nama dan di dalam kuasa-Mu, maka Engkau akan menyatakan mujizat-Mu bagi mereka semua. Bapa, ampuni salah dosa kami, perlengkapilah hidup kami dengan berkat-Mu hari ini, agar kami boleh bersuka cita, penuh damai sejahtera dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan jemaat kami, hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, di bawah bimbingan Roh Kudus akan senantiasa mempersatukan, menguatkan, melindungi, menopang, dan memberkati keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1, pribadi, rumah tangga, dan setiap jemaat-jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.